Ini bukan keputusan yang final dan binding. Ya. Keputusan final dan binding itu adalah pengadilan. Apa yang ditemukan itu adalah alat bukti yang sudah dinyatakan oleh kepolisian itu adalah identik, bukan otentik loh ya. Identik. Identik berdasarkan apa? Berdasarkan identifikasi dari beberapa sampel yang ada. Mesti kita challenge nanti sampelnya apa dulu. Memang bahasanya memang identik, emang begitu hasil lab itu atau hasil analisis itu memang bahasanya identik. Roy dan kawan-kawan apabila begitu justru itu menunjukkan bahwa memang jelas mens rea-nya di sini, jelas niat jahatnya. Wah, coba nggak ada. Jadi sebetulnya kan sederhana ya, membuktikan masalah ijazah ini kan sederhana lah. Undang-undang sistem pendidikan nasional, undang-undang pendidikan tinggi itu sebetulnya hanya pernyataan resmi dari kampus saja ini selesai. Tapi kita apresiasi Polri ya, Bareskrim yang sudah melakukan penyelidikan begitu lengkap, begitu sempurnanya ya. Kemudian masih aja tidak dipercaya, tidak diakui oleh Mas Roy dan kawan-kawan. Lantas motifnya apa? Kan begitu kan? Ya silahkan saja kalau tadi. Motifnya apa menurut Mas Freddy? Ya tanya beliau lah yang motifnya yang tahu. Yang pasti motifnya tidak baik, niatnya jahat. Karena seperti saya bilang tadi, kampus yang mengeluarkan ya sudah menyatakan itu asli. Dikuatkan sekarang oleh Bareskrim setelah di Labkrim dan lain-lain. Kemudian masih tidak percaya, kan begitu. Nah, berarti di sini kan itu saya bilang tadi ada mens rea di situ. Nggak apa-apa. Beliau kembali lagi menantang, sila nanti akan dibuktikan di pengadilan. Oke, biarlah pengadilan ya. Polda masih ada. Nanti ini sedang penyelidikan. Saya percaya dengan keluarnya dari Bareskrim ini itu akan sinkron dan segera penyidikan. Ya mudah-mudahan ya segera juga naik ke persidangan biar segera diputus, biar polemik ini terjawab ya. Siapa yang di sini yang benar, siapa yang salah. Dan kita bicara itu dalam tataran teknis ilmiah. Fake or not fake, miss or mismatch. Itu adalah bahasa ilmu pengetahuan. Yang kita katakan waktu itu adalah saya, Dr. Rismon, Dr. Tifa, dan kawan-kawan lain. Itu adalah ini ijazahnya. Jadi biarkan ini berjalan saja secara seiring. Dan nggak perlu ada provokator-provokator yang mengatakan, wah itu ada mens rea. Nggak ada. Kalau perlu, ya ini nanti ada ahli yang membaca. Namanya hasil atau result, Mbak, itu harus bisa dibaca oleh ahli atau pakar lain. Harus bisa di-challenge. Kalau itu nggak bisa di-challenge, apalagi buktinya nggak ada. Ya ini para sahabat, ada pernyataan dari Roy Suryo yang cukup menggelitik untuk saya ikut mengomentari, yakni soal adanya yang dia menuding provokator ya para sahabat. Dan kawan-kawan lain itu adalah ini ijazahnya. Jadi biarkan ini berjalan saja secara seiring. Dan nggak perlu ada provokator-provokator yang mengatakan, wah itu ada mens rea. Nggak. Nah ini dia, Roy Suryo menuduh bahwa yang dikatakan oleh Freddy Alex Damanik tadi itu sebagai provokator. Ini contoh nyata dari maling teriak maling, provokator teriak provokator. Semua dunia tahu siapa provokator yang sebenarnya. Ya ini orang ini, Roy Suryo ini. Tetapi dia malah menuding perkataan dari Freddy Alex yang berkata bahwa ada mens rea, niat jahat dari gerombolan orang ini sebagai provokator. Inilah yang namanya pemutarbalikan fakta. Ya ini orang ini. Ada, kalau perlu ya ini nanti ada ahli yang membaca. Namanya hasil atau result, Mbak, itu harus bisa dibaca oleh ahli atau pakar lain. Harus bisa di-challenge. Kalau itu nggak bisa di-challenge, apalagi buktinya nggak ada. Alat buktinya nggak ada, mana yang mau di-challenge? Kasihan sekali kepada Saudara Joko Widodo. Maksudnya demikian, Saudara Joko Widodo telah menempuh jalur yang panjang dan melelahkan untuk meyakinkan publik bahwa ijazahnya asli, tapi hari ini nampaknya keyakinan publik tidak mengarah pada keyakinan bahwa ijazah itu asli. Mereka ini kayaknya nggak koordinasi atau bagaimana. Kemarin nuntut Bareskrim, kita tunggu hasilnya. Ya, Labkrimnya bagaimana? Harus begini. Sekarang keluar hasil
dia ngomongnya selangit lagi, tak apa-apa gitu kan. Sebelumnya juga saya udah ngomong, nantang, laporin ya. Nanti kamu dilaporin kriminalisasi, ngomongnya bener. Ya ngomonglah kemana-mana, ini kriminalisasi, lapor Komnas HAM. Saya pikir di Bareskrim akan ditunjukkan, ini loh saudara rakyat, ijazah yang kami teliti dari lab forensik, dan ini asli begitu. Baru kami merasa lega. Lah ini kan hanya narasi. Kalau narasi itu pula yang sudah dilakukan UGM dan rakyat gak percaya. Kalau narasi itu pula yang dilakukan oleh kuasa hukumnya yang katanya sudah melihat asli, rakyat gak percaya. Ini orang yang selama ini selalu menebar provokasi dengan narasi-narasi sesat, tetapi yaitu tadi kembali orang-orang gerombolan ini justru menuding bahwa Jokowi dan para pendukung yang membela beliau itu hanyalah narasi, dan katanya rakyat nggak percaya. Rakyat yang mana, publik yang mana? Itu tidak lain adalah orang-orang kelompok mereka sendiri yang tetap tidak percaya sampai kapanpun. Bahkan kalau ditunjukkan ijazah aslinya pun, saya yakin dengan seyakin-yakinnya pasti tidak akan cukup berhenti di situ, akan memanjang para sahabat. Pasti ini. Kita sudah apal betul ya kelakuan orang-orang ini. Dia tuding, bernarasi, padahal mereka sendiri sebenarnya yang bernarasi para sahabat. Kalau narasi itu pula yang dicoba meminjam otoritas media, diundang 11 orang kemudian dikatakan asli, masyarakat juga tidak percaya. Aduh, jadi sebetulnya masyarakat muak. Kalau tadi katanya publik gak percaya, itu ada survei 89% Ini itu percaya ada motif politik, 76% percaya ijazah Jokowi asli. Ya, publik yang mana yang kata kawan ini? Nggak ngerti aku. Publik yang di belakang samping-samping dia aja kali. Iya betul ya para sahabat. Cuma publik yang di sisi dia aja. Ya gerombolan provokator, penebar fitnah, gerombolan penebar kebencian, dan gerombolan yang suka membuat narasi-narasi sesat, logika-logika sesat, dan framing-framing jahat yang tidak akan pernah berhenti sampai kapanpun. Bahkan kalaupun Pak Jokowi sudah menunjukkan ijazahnya, pasti mereka akan mencari celah lagi untuk terus menyerang dan menyerang sampai mereka berhasil untuk menjatuhkan Bapak Jokowi. Tetapi ingat Bung Roy Suryo, Anda gerombolan orang-orang jahat ini yang punya niat jahat tidak akan pernah bisa menjatuhkan orang yang kami anggap jujur dan berintegritas seperti Bapak Jokowi. Justru kalianlah yang akan terkena karma balik. Kalianlah yang akan tumbang berjamaah. kita hormati hasil puslap, tapi hasil yang kita hormati itu kalau ilmu pengetahuan itu harus bisa diuji, harus bisa talent. Begitu dia tidak bisa diuji, begitu dia tidak terbuka, ya pantaslah kalau masyarakat mempertanyakan. Jadi sampelnya harus clear supaya apa? Supaya kita tahu. Jadi memang tukang klaim, tukang tuduh, tukang sana sini, ya sudahlah, tunggu saja tanggal mainnya, kan begitu. Sudah jelas kok ini saya bilang tadi ya. Mensreanya jelas. Kan ini semakin panjang kan orang-orang ini kan semakin seradak sini. Nah, ini kan penyidik juga melihat nanti. Ya, apa ini niat orang ini ya? Semakin serang sana, semakin serang sini ya, semakin dalam lubang itu. Ya semakin masuk ke situ. Kita tunggu aja. Ya, Anda lihat tadi bagaimana Roy Suryo kelihatan cuma bisa cengar-cengir, ketawa yang sebenarnya dipaksakan untuk menutupi kepanikannya karena posisi dia sudah semakin terpojok, benar-benar terpojok, terutama setelah rilis dari Bareskrim Polri yang memastikan bahwa ijazah Jokowi asli. Roy Suryo saya jamin pasti shock dan mulai tidak bisa tidur nyenyak. Kebayang jelas di depan mata tragedi lama terulang kembali. Bagaimana dia waktu dia masuk penjara karena penghinaan, karena main stupa.
itu pasti dia sudah mulai insomnia. Itu ya semakin masuk ke situ. Kita tunggu aja. Memang saya challenge proses di Polda, ayo lanjutkan. Tapi ijazah itu disita, diperiksa lagi di Polda. Karena kewenangan yang ada di Baris Krim sudah selesai. Bener kan? Hanya naratif saja. Kalau mau fair sebenarnya, tadi tunjukkan, jangan hanya nunjukin foto-foto. Ini nggak ada yang dipercaya bang. Ke Baris Krim keluar nggak percaya. Ini percaya nggak bang? Nanti ke Komnasan ini kan, hasil Komnasan keluar nggak percaya, lihat aja. Semua nggak akan dipercaya sampai versi mereka yang terjadi. Ya, itu betul, saya setuju sekali dengan Bung Freddy ini. Mereka tidak akan pernah percaya sebelum mendapat jawaban yang sesuai dengan apa yang ada di benak dan syahwat mereka, para sahabat. Bahkan kalau di Indonesia sudah tidak ada yang percaya, mereka pun kan mulai merambah ke forum internasional. Ada dulu dibilang kata Tifa itu ke Amnesty Internasional, bahkan mungkin dibawa ke PBB. Bahkan kalau lembaga yang netral dari internasional itu memutuskan bahwa ijazah Bapak Jokowi asli, mungkin mereka akan terus mencari pengadilan di luar bumi, entah planet mana atau galaksi mana. Dan kalau sudah di seluruh dunia tidak ada yang memihak mereka agar menyatakan ijazah Bapak Jokowi palsu, mungkin mereka akan menempuh pengadilan akhirat untuk memprotes. Betul nggak para sahabat? Ya, sistem yang ada di Republik ini kan tidak harus nurut sama mereka ini ya. Termasuk Pak Joko Widodo ya, enak-enak aja lu nuduh ijazah palsu, kemudian logika akal berpikir bagaimana ijazahmu palsu, tiba-tiba kau tunjukin dong biar gak aku bilang lagi ijazahmu palsu. Coba nalar apa sih, pembelajaran apa sih ke publik yang mau kita sampaikan? Kita harus kasih pembelajaran seperti saya bilang tadi. Ya lu teriak-teriak ijazahmu palsu. Sekarang kalau nggak mau saya katakan palsu, kau tunjukkan ke hadapanku ijazah itu. Logika apa sih yang mau kita bangun? Terus itu nanti Pak Prabowo juga udah ngomong, ijazah saya nanti ditagih-tagih lagi katanya. Setiap orang akan digitukan setiap. Yang kedua, saya kasihan juga dengan Baris Krim. Karena hasil dari Baris Krim itu tidak punya nilai apapun kecuali hanya menghentikan gas. Ini para sahabat, mereka ini seperti tadi saya bilang itu berusaha untuk mendiskreditkan seluruh institusi yang ada di Republik ini. UGM sudah mereka remehkan dan lecehkan, dan mereka tidak percayai institusi pendidikan yang paling berintegritas sebenarnya ya termasuk Roy Suryo sendiri dan Tifa Rismon juga lulusan UGM. Tetapi mereka saat ini karena tidak mendukung syahwat mereka, UGM pun didiskreditkan. Termasuk sekarang institusi hukum Polri juga mereka diskreditkan. Ya karena tidak sesuai dengan harapan yang ada di benak, di niat jahat mereka, para sahabat. Ya. Sementara apakah bukti itu bisa untuk menguatkan laporan di Polda? Kagak bisa. Kalaupun misalnya pada tahap ini sekarang kami dikalahkan dalam tanda kutip ya, dikalahkan oleh hukum yang sekarang ada. Nah, ini ada poin menarik yang secara tidak sadar Roy Suryo sudah merasa kalah, meskipun dia dengan kalimat dikalahkan. Tetapi ini tidak bisa menutupi kejujuran hatinya yang mengakui bahwa dia dan gerombolannya sebenarnya sudah kalah. Usai rilis dari Baris Krim Polri kemarin tentang keaslian ijazah Bapak Jokowi ya para sahabat, kalah. Saya percaya suatu saat itu akan terbongkar oleh Roy yang lain, oleh respon-respon yang lain, oleh Ahmad Kosinudin yang lain, ya oleh Tifa yang lain. Gak apa-apa. Walaupun nanti putus di pengadilan, MA memutus ini, percaya dah. Nanti ada lagi nanti seperti kata beliau ini, Roy yang lain nanti akan teriak-teriak lagi gitu loh. Nggak ada itu
bohong semua itu, palsu itu, tetap palsu itu. Motif politiknya apa kalau menurut Anda? Kalau dari latar belakang nih, Kan Pak Jokowi sudah tidak bisa Gini. berkuasa lagi. kalau dari latar belakang beliau-beliau ini kan jelas memang nggak suka sama Pak Jokowi. Ya itu fakta lah, nggak usah ditutupi. Gak sukanya itu apa? Personal. Mungkin bisa jadi personal, karena kan kelihatan dari statement, dari postingan ini segala macam. Nah itu mungkin membekas. Saya nggak tahu apa yang membuat itu, sehingga ya menjadi apa ya, menjadi mendarah daging kalau kata saya, dimanapun sampai ya bicara dinasti, bicara fufu fafa, bicara segala itu kan di luar alam sadar semua ya. Ya seperti yang kata beliau tadi lah, mungkin Roy yang berikutnya akan meneruskan perjuangan itu, semangat berjuang terus. Yang namanya Nicolaus Copernicus itu dulu juga menemukan teori heliosentris. Bumi itu beredar mengelilingi matahari. Ngomong apa, Roy? Pakai ngomong Kopernikus, teori heliosentris segala macam. Aduh, ini orang udah mulai stres berat, ini udah mulai mumet, makanya ngomongnya makin ngelantur kemana-mana nggak jelas sahabat-sahabat. Dulu itu ditolak dan bahkan mau dihukum, tapi dia percaya akhirnya bahwa itu akan benar. Akhirnya benar. Teori-teori heliosentris tadi nggak sejauh itulah. Ini sederhana banget. UGM udah menyatakan itu asli, ya sudah. Tapi karena terus ini dibantah, tidak dipercaya, ya sudah. Makanya saya katakan ada mens rea di situ, ada niat jahat di situ untuk memang untuk mendiskreditkan, untuk menyerang kehormatan. Dan hari ini saudara Jokowi mengulangi, membangun narasi untuk meyakinkan publik tentang keaslian ijazahnya. Nggak laku. Karena itu memang saya challenge, proses di Polda ayo lanjutkan, tapi ijazah itu disita, diperiksa lagi di Polda, karena kewenangan yang ada di Barreskrim sudah selesai. Penghentian itu hanya pada kasus Dumas. Nggak bisa dong nanti syarat itu, bukti itu akan menguatkan ya fitnah dan pencemaran di kasus Polda Metro Jaya. Nggak bisa, ini perkara yang terpisah. Ditambah latar belakang beliau ini kan nanti akan menjadi bahan penyelidikan dan penyidikan juga. Oh iya, semua kan ada niat, semua digabungkan di situ. Jadi Baik. menurut kita ya kita tunggu saja proses Oke, baik. hukum. Saya rela, mungkin tidak masalah kali ini, katakanlah di sisi yang lain atau di sisi hukum kita dikalahkan. Nah ini para sahabat, ini bukan sekadar pernyataan yang keceplosan ya, karena ini adalah alam bawah sadar. Ini sudah 2 kali Roy mengatakan hal itu ya, bahwa dia sudah dikalahkan. Itu secara tidak langsung dia sudah mengakui bahwa diri dan kelompoknya itu sudah kalah para sahabat. Tidak bisa ditutup-tutupi lagi nih Bung Roy, bahwa Anda telah kalah dan Anda bersiap-siap meretas jalan menuju pintu bui. Tapi insya Allah pengetahuan dan teknologi dan kejujuran Saja proses Oke, baik. hukum. saya rela, mungkin tidak masalah kali ini, katakanlah di sisi yang lain atau di sisi hukum kita dikalahkan. Tapi insya Allah pengetahuan dan teknologi dan kejujuran itu tidak akan kalah oleh hukum. Itu. Pak Jokowi mengatakan begini kepada kami, nggak ada khawatir, nggak ada takut masalah ijazah ini, ya, karena ijazah yang asli itu semua ada pada saya, SD, SMP, SMA, mau kemana juga mereka, ayo kita ladeni. Jadi ya kita tunggu saja, memang nggak ada lagi yang mau kita sampaikan terhadap ini. Silakan mereka ini yang aktif mau bagaimana, ya silakan. Baik. Pak Jokowi ini sudah melapor, proses akan berjalan. Dan percayalah akan dikritik terus protes ini. Tapi nggak apa-apa. Itu kalau kritik yang seperti itu mengawasi jempol. Memang kita harus lakukan itu di Republik ini. Iya. Tetapi kalau menyerang, menuduh, Wah, itu nggak boleh. Baik. Kalau Pak Roy jadi tersangka, Anda yakin nggak? Fitnah, undang-undang ITE masuk semua itu barang.